dan meriah. Pak Zainal Fenom. Wah, dulu saya kaget Fenom itu apa? Ternyata fenomenal, teman-teman. Ya, bentar. Silakan, Pak Zainal. Siap. Apa kabar? Sehat, Pak Zainal? Alhamdulillah, wal syukurillah, Pak Ustadz, Masya Allah. Oh, luar biasa. Ini di Luar rumah baru biasa. senilai berapa miliar nih? 1 miliar lah kurang lebih, Pak Ustadz. Sama Masya isinya Allah. lebih. Isinya yang lebih ya, isinya lebih, Masya Allah. Baik, Pak Zainal, Ya. ya terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Teman-teman semuanya pengen tahu nih kisah Pak Zainal sebelum ke PT BES itu kondisinya seperti apa, terus untuk memulainya modalnya gimana gitu ya, dari mana, terus untuk mendapatkan bisa beli rumah 1 miliar itu gimana? Silakan Pak Zainal, monggo. Masya Allah, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz sudah mengizinkan saya untuk masuk ruang Zoom meeting ini yang luar biasa ini dihadiri oleh guru-guru kita, ada Bu Haja Dania dan Ibu Sri Asi dan tentunya coach dan guru saya nih kebanggaan saya itu Ustadz Ijatsu. Ya, izinkan saya untuk berbagi pengalaman dan berbagi kisah perjalanan saya di bisnis yang sangat luar biasa ini dari zero from hero. Jadi berawal dari sebuah kondisi Pak Ustadz 2016 adalah titik di mana kehidupan saya rasakan sendiri berada di titik paling nadir ya, paling bawah gitu ya. Utang banyak, banyak usaha bangkrut, bahkan subhanallah bukan hanya usaha yang bangkrut, ya masalah rumah tangga juga saat itu saya diuji, ada masalah sama pasangan dan anak-anak gitu ya. Terpaksa saya harus mengawali dari kondisi yang benar-benar minus, bukannya zero lagi, minus. Jadi saya bingung mau mulainya usahanya dari apa, mau usaha lagi juga modal nggak punya karena hasil kebangkrutan itu hutang banyak itu buat ukuran saya 60 juta besar Pak Ustadz karena lagi sebenarnya lagi terpuruk ya. Saya akhirnya daftar ojek online Ustadz, daftar ojek online di tahun 2016 dan saat itu saya pengen daftar ojek online yang bawa orang gitu. Ternyata pendaftaran ditutup karena saat itu bulan puasa dan ada informasi ada pendaftaran ojek online yang paket. Jadi GoSend atau GoKilat. Dan saya coba mendaftar, alhamdulillah ada masih lowongan. Tapi pada saat saya daftar, Pak Ustadz, saya bawa persyaratan dan bawa motornya saat itu ternyata motor yang saya bawa saat itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi driver ojek online karena motornya ketuaan. Oh, Dan terlalu saya tua. akhirnya balik lagi pulang dan saya ngambil langkah yang saat itu saya lakukan sendiri, motornya saya jual. Motor satu-satunya saat itu yang hasil waktu dagang mie ayam itu yang tersisa dan sampai lunas dan saat itu saya jual kurang lebih laku 4 juta, harga jual murah lah 4 juta dan saya jadiin 2,5 juta buat DP motor nih ceritanya nih. Jadi pada saat DP motor itu ternyata dampak dari hutang saya di beberapa bank itu terkoneksi ternyata kalau bank itu ya. Jadi daftar BI checkingnya saya terdata tidak Jelek. bagus, jelek gitu ya. Sampai saya bingung nih uang modal uang buat DP ini saya takut kepegang nanti kepake nanti habis karena nggak ada uang lagi saat itu untuk memulai usaha dan akhirnya saya mencoba pinjam KTP ibu saya karena saat itu saya tinggal sama ibu sedang lagi ada masalah sama keluarga kan nggak mungkin pinjam KTP istri ya jadi saya pinjam KTP ibu. Nah karena ibu saya yang saat itu usianya udah 70 tahun lebih, nah saya pinjam KTP ditolak sama leasing karena ketuaan. Dan itu akhirnya saya minjem KTP adik kandung saya yang tinggal di Kalideres, Jakarta Barat. Tapi dengan berat hati adik saya menolak, sepertinya menolak minjemin KTP. Karena saat itu saya lagi benar-benar terpuruk Pak Ustadz. Saya benar-benar nggak ada kepercayaan lah di mata orang atau apalagi di keluarga sendiri saya nggak dipercaya. Takutnya nggak kebayar nanti dia yang ketagih-tagih. Tapi dengan bantuan keluarga dan bantuan ibu saya akhirnya adik kandung saya itu luluh lah hatinya. Dipinjemin lah KTP itu untuk alasan buat kredit motor. Tapi dengan catatan jangan ngambil motor yang baru. Ya kalau motor yang second nggak apa-apa, yang nggak ada BI checkingnya. Ya udahlah nggak apa-apa pikir saya.
Nah, terus akhirnya saya daftar Gojek, tapi saya nggak punya SIM. Nah, pada saat mau daftar Gojek ya SIM saya nggak ada. Akhirnya Pak saya bingung. Waduh, nggak udah kredit motor tapi SIM nggak punya. Akhirnya saya pinjam uang ibu saya. Kalau nggak salah saat itu 200 sama teman saya 300. Saya daftar SIM yang saat itu saya ambil jalan pintas Pak Ustadz. Saya nembak lah SIM nembak. Yang penting dapat SIM. Nah, alhamdulillah saya daftar Gojek. Dan singkat cerita 2 bulan 3 bulan, alhamdulillah saat itu saya ada solusi lah buat nyambung hidup Pak Ustadz. Nyambung hidup dari hasil Gojek itu. Nah, tapi dalam perjalanan karena motor yang saya kredit itu adalah motor yang second, nggak tahu sebelumnya pernah bermasalah entah apa. Akhirnya 6 bulan setelah saya pakai jadi ojek online itu, karena jarak tempuh ojek paket itu tuh jaraknya jauh-jauh Pak Ustadz. Kadang satu hari bisa jarak tempuh 200 sampai 300 kilometer per hari. Aduh. Jadi saya lupa ganti oli. Karena saya tuh nggak ada pengalaman sebelumnya jarak jauh ya ngojek, kayak paling waktu saya dagang mie ayam paling dari pasar ke rumah ya nggak pernah jarak jauh. Nah, akhirnya motor itu turun mesin Pak Ustadz. Turun mesin dan saya harus mengeluarkan beberapa biaya untuk perbaikan motor tersebut. Nah, di saat itu saya nggak punya uang buat turun mesin itu, buat ganti untuk ke servis motor itu. Dan akhirnya saya nego sama pemilik bengkel, motor saya diperbaiki, motor dia ada. Saya tanya, bang punya motor yang nggak kepake nggak di rumah, saya sewa dong buat nyambung saya Gojek biar bisa perbaiki motor saat itu. Akhirnya saya nyewa motor pemilik bengkel tersebut Pak Ustadz. Ya karena ada jaminan motor saya yang lagi diperbaiki. Ya dengan catatan satu hari bayarnya 15.000 sewanya. Nah sambil berjalan itu ternyata dari hasil sewa, terus dari hasil ojek itu nggak nutupin untuk sewa tempat, sewa apa ibaratnya perbaiki motor. Akhirnya saya pinjam uang ibu kandung saya. Kalau nggak salah saat itu 2 juta atau 1,5 juta buat nambahin karena biaya sekitar 3 juta. Dan alhamdulillah motor itu diperbaiki selesai. Masya Allah, ujian saya berlanjut Pak Ustadz. Motor yang baru 2 hari saya perbaiki tersebut ternyata rusak lagi. Rusak lagi padahal waktunya sudah bayar motor, udah bayar angsuran motor. Karena itu saat itu angsuran sekitar 850.000 per bulan. 2 bulan saya nggak bayar, alasannya buat larinya ke bengkel. Dan ternyata pada saat motor itu rusak lagi, saya angkat tangan ke leasing, Pak, daripada saya bayar lagi nih, saya juga bingung, ini masuk bengkel lagi, udah bawa aja dah motor itu diangkut. Akhirnya diangkut pakai, pokoknya ada petugasnya yang ngambil motor. Dan akhirnya saya nggak punya motor lagi. Dan pemilik bengkelnya pun yang motornya saya sewa pun ditarik juga Pak Ustadz. Ya Allah. Jadi saya nyaris nggak punya kendaraan sama sekali. Dan saya bingung beberapa hari itu saya nggak ngojek. Ya pasrah saja dan istighfar kepada Allah. Mungkin ini hukuman dan pelajaran berharga terhadap saya gara-gara efek dampak dulu masa lalu saya bergelimang dari namanya usaha dengan riba. Alhamdulillah setelah saya istighfar, setelah saya mohon ampun kepada Allah, ya saya dapat petunjuk. Ya ternyata petunjuknya itu ada di rumah. Adik saya punya motor dan saya gantian motornya jadinya. Gantian makanya adik saya pagi dia parkir mau parkir apa sebagai petugas parkir Pak Ustadz, siangnya saya gantian nih. Jadi saya narik Gojek setelah adik saya pulang dari rumah. Itu berlangsung kurang lebih sekitar 6 bulanan. Nah, pada saat perjalanan 6 bulan itu ya akhirnya saya dikenalin nih sama bisnis yang sangat luar biasa ini Pak Ustadz. Di saat sedang saya pinjam motor adik saya ini gantian gitu. Dan alhamdulillah saya diajak ke sebuah tempat di Pamulang. Ternyata yang ngajak saya itu pelanggan mie ayam saya waktu saya dagang mie ayam Pak Ustadz. Namanya Bunda Titin Istina. Beliau sempat datang ke rumah yang ditempati sama anak-anak saya karena saya tidak tinggal di rumah itu Pak Ustadz. Dan akhirnya dikasih nomor telepon sama anak saya nih, kalau nomor telepon ayah, tapi sekarang ayah udah nggak dagang, sekarang Gojek. Nah pada saat dibilang saya Gojek, kaget itu Bu Titin, kok Gojek, kan dulu dagangnya rame, kenapa bisa tutup. Nah akhirnya kepenasaran mereka, akhirnya pengen ketemu sama saya pun curhat, saya ceritakan kejadian saya selama ini. Masya Allah begitu dahsyatnya ujian terhadap diri saya. Usaha saya dulu bangkrut karena dipitnah Pak Ustadz, dipitnah oleh orang nggak bertanggung jawab. Karena di dagang saya saat itu ramai banget, sempat punya 8 karyawan, cuma karena fitnah itu dampaknya luar biasa. Karyawan saya jadi mengundurkan diri karena omset
ngedrop banget. Akhirnya usaha saya nggak bisa saya lanjutkan dan menyisakan hutang. Nah, pada saat sisa hutang itulah terjadi konflik sama keluarga dan sampai akhirnya saya berpisah sama istri saya saat itu dan sampai akhirnya saya tinggal di rumah ibu dan jadi Gojek. Nah, pada saat itulah saya ceritakan ke Bu Titin tersebut dan ya cucuran air mata saya saat itu langsung ditawarkan Pak Jinal, dengan mengeluarkan flip chart saat itu yang ada tulisan solusi lunas hutang dan bebas riba. Masya Allah Pak Ustadz. Di situ saya merasa husnudzon kepada Allah, ya Allah, jangan-jangan ini pertolongan yang Allah turunkan lewat Bu Titin nih melalui wasilah ini. Tapi kendalanya saat itu di modal saya sepeser pun nggak punya uang, Nah, nggak itu punya dia. uang. Ya di saat itu orderan ojek online tuh lagi sepi banget gitu, lagi sepi banget selama 2 hari. Tapi dalalahnya wasilah karena sepi itulah akhirnya Allah pertemukan saya dengan Bu Titin. Kalau seandainya saat itu sedang rame, mungkin saya ada alasan lagi narik atau lagi Hmm, banyak orderan, mungkin nggak ketemu. Karena iya. sampai saat ini saya pun nawarin teman ojek online pun alasannya sibuk, nggak ada waktu karena dapat orderan. Tapi dalalahnya saya husnudzon sama Allah. Nah, gara-gara 2 hari itu dibikin sepi sama Allah, tapi Allah gantikan melalui informasi yang sangat luar biasa itu, akhirnya saya ambil keputusan. Saya join Pak Bu Titin, saya join Pak Hasan. Tapi masalahnya tolong bantu saya. Saya saat ini nggak punya modal, saat ini saya sedang mencari modalnya. Doakan saya bisa dapat modal. Selang berikutnya 3 hari kemudian saya datang lagi. Alhamdulillah ada orang yang percaya sama saya Pak Ustadz. Salah satu pelanggan mie ayam saya juga. Saya Hmm, pinjam buat bilangnya buat dagang mie ayam. Padahal bukan buat gabung di PTBS. jadi Alhamdulillah pinjem akhirnya ya, saya jadi gabung. pinjem ya awalnya ya. Iya, pinjam pinjam uang yang Iya. nggak pakai riba. Dan saya Nah, bilang katanya, "Bang, ini uang buat kuliah anak saya. Kalau Abang pakainya sebentar, saya kasih nih, tapi kalau lama ya mohon maaf." Enggak, Bu, paling sebulan. Itu dengan keberanian mengatakan sebulan tuh wallahi Pak Ustadz. Saya nggak ada apa, hanya keberanian saja. Padahal bingung mau bayarnya dari mana gitu ya. Karena saya baru memulai. Tapi dengan ngambil keputusan sulit itu, saya yakin mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan saya berikutnya. Ya, berhutang di saat sedang banyak hutang, sedang sedang usaha tidak baik itu keberanian, saya anggap keberanian ngambil keputusan. Wallahi alhamdulillah awal yang pertama saya prospek yaitu adik kandung saya yang pinjemin KTP Pak Ustaz. hmm, Adik kandung saya. Ya beliau saat itu memutuskan untuk ya Bang saya gabung tapi tidak saat ini, beberapa hari kemudian pas gajian. Nah, saya pikir alhamdulillah nih punya punya calon mitra adik kandung saya sendiri karena saya punya jasa sama beliau minjemin KTP pada saat saya Gojek. Tapi nyatanya pada saat 2 hari kemudian saya datengin ke rumah beliau, uangnya sudah saya siapkan nih Pak, sudah siapkan Ustaz. Alhamdulillah nih, hati berbunga-bunga. Ini closing perdana nih pikir saya nih. Tapi alhamdulillah uang saya sudah terima, sudah arah balik pulang. Karena waktu sudah malam, saya besok sajalah saya daftarkan. Saya bilang besok aja saya daftarkan karena waktu udah di atas jam 11 malam. Dan dalam perjalanan, baru setengah perjalanan, adik kandung saya menelpon saya kembali Pak Ustadz. Kabarnya bukan kabar baik, kabarnya tidak baik. Ternyata hmm. adik saya mengcancel untuk bergabung di PTBS dengan alasan Masya tidak diizinkan sama istrinya. Masya Sampai terjadi keributan kecil lah di rumah tangganya dan itu membuat saya nggak enak. Akhirnya saya balik kanan balikin lagi tuh uangnya. Ya udah Allah. kalau memang nggak belum siap nggak apa-apa saya balikin uangnya. Tapi mohon maaf saya nggak akan pernah ngajak kamu lagi. Saya begitu. Akhirnya saya coba tawarkan teman-teman ojek online Pak Ustadz. Waktu terus berlalu nih, saya pikirkan utang ini harus dibayar 1 bulan. Hari pertama, hari kedua belum ada yang gabung. Dan saya saat itu coba posting akun foto saya bersama Pak Hasan di salah satu Facebook. Dan alhamdulillah ada yang tanya-tanya nih kepo Pak Ustadz. Ternyata Hmm, dari yang kepo itu datang ke stokis. Saat itu saya pertemukan dengan Pak Hasan Basori. Akhirnya gabung Pak Ustadz. Itu closing perdana. Dan saya dari situlah menyimpulkan, oh kalau gitu saya lebih senang ngajak dari orang nggak dikenal karena orang yang Masya tersuta itu saya nggak dikenal dari Facebook. Dan sampai detik ini Pak Ustadz saya lebih seneng ngajak orang nggak saya kenal. Jadi hmm, hampir 99,99% yang ada di tim saya itu rata-rata orang nggak dikenal. Sampai saat ini sudah lebih dari 7.000 mitra saya itu rata-rata orang nggak saya Masya kenal awalnya Pak Ustadz. Dan alhamdulillah dari orang nggak dikenal itu tumbuh, saya dampingin, saya juga sama-sama belajar, terjadilah omset 5 bulan kemudian Pak Ustadz, alhamdulillah tembus mobil pertama. Saat itu kan belum ada Allah. mobil ya, belum ada motor.
tembus mobil pertama senilai 150 juta. Tapi saya teringat, saya punya PR besar itu untuk bayar hutang. Dan alhamdulillah mobil pertama itu saya jual buat lunaskan hutang. Lunaskan hutang sebesar 60 juta. Sisanya saya buat upgrade ke paket eksekutif. Nah, karena saat itu saya baru reguler. Reguler pada saat saya upgrade eksekutif dan saya gaspol lagi sampai akhirnya 6 bulan kemudian tembus mobil kedua. Nah, tembus mobil kedua itu di hari terakhir acara SLC Pak Ustadz. Ya, perlu teman-teman ketahui dari pertama kali saya ikut PTB, saya nggak pernah bolong namanya SLC. Sampai detik ini saya niatkan saya SLC sampai mati. Ya, karena dari SLC itulah saya merasa doa-doa saya dijabah. Ya, pertama lunas hutang, alhamdulillah sudah. Nah, doa yang kedua yaitu karena saya sedang ada masalah dengan keluarga, alhamdulillah saya bermunajat lagi, saya berdoa lagi, ya Allah, kalau memang ada kebaikan-kebaikan terhadap diri saya dan keluarga saya, tolong ya Allah berikan yang terbaik kepada saya dan keluarga saya. Delalanya pulang SLC, ya kaki langkah ini melangkahkan silaturahmi ke rumah anak gitu Pak Ustadz, karena udah lama juga kangen ke anak-anak gitu ya. Alhamdulillah di situ saya ketemu mantan istri, dan melihat dan mendengar saya katanya udah sukses di PTB, beliau akhirnya kepo-kepo dan akhirnya di situ saya terjadi chemistry lagi dan alhamdulillah nggak berapa lama setelah itu Pak Ustadz kami rujuk kembali Pak Ustadz. Wah, setelah lunas hutang riba akhirnya setelah lunas hutang riba kami rujuk lagi dan akibat doa saya juga di SLC dan alhamdulillah setelah rujuk mobil kedua itu kan saya udah pakai nih setelah rujuk, Masya Allah itu nikmat Pak Ustadz. Punya mobil cash tanpa hutang tuh terasa enak banget gitu ya. Terasa mau pakai mobil BMW padahal mobilio saat itu saya beli. Dan subhanallah, karena rasa syukur saya yang terlalu berlebihan kepada Allah, saya sujud syukur dan luar biasa. Allah kasih rezeki lagi setelah 2 bulan saya dapat mobilio, dapat lagi mobil Pajero Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi beli Pajero ya? Ya langsung beli Pajero dan dari setelah itu loh per 3 bulan sekali seperti Bu Haja Bunda Dania per 3 bulan sekali dapat motor, dapat mobilio, dapat motor lagi, dapat mobilio lagi. Ya, jadi sampai detik ini saya sudah mendapatkan kurang lebih 9 kali dapat New Ambassador, 6 kali dapat Star Ambassador yang nilai 150 juta dan 2 kali dapat Big Ambassador yang saya alokasikan Big Ambassador yang kedua itu untuk memberangkatkan sekeluarga umroh ke Tanah Suci. Alhamdulillah kurang lebih 3 minggu yang lalu saya membawa anak, saya membawa istri, anak saya 3 karena yang satu saat itu sedang hamil jadi saya pending, jadi saya bawa penggantinya kakak kandung. Dan saya juga membawa kedua mertua saya. Jadi totalnya 9 orang Pak Ustadz dari alokasi Pajero yang kedua. Ya Allah. Dan sebelum saya berangkat ke Pajero, alhamdulillah Allah berikan rezeki lagi berupa reward luxury 1 miliar yang saya belikan rumah di Pamulang nilainya 950 juta. Plus isinya lebih lah dari 1 miliar Pak Ustadz. Yang sekarang saya tempati nih, Masya Allah Pak Ustadz. Luar biasa ya. Jadi ya, dari gitu. Punya hutang 60 juta, terus untuk beli motor buat narik aja, sampai muter-muter minjem sampai sana sini lain sebagainya, sampai saat ini ketika Allah bukakan jalan, istilahnya Best Corporation Syariah, jangankan hanya beli motor, mobil aja Pajero itu pun cash belinya. Terus rumahnya 1 miliar itu pun cash yang ditempatin. Bahkan bisa mengumrohkan seluruh keluarganya. Berarti kemarin berangkat 9 orang ya yang dibayar? 9 orang Ustaz. Masya Allah. Nah itu teman-teman semuanya. Jadi kalau ada informasi bisnis seperti ini ya saran saya, yuk berpositif, berhusnuzon seperti Pak Zainal. Boleh jadi sekarang kondisi teman-teman berada di kondisi Pak Zainal zaman dulu. Ya, dihimpit berbagai masalah dengan keluarga ancur-ancuran, boleh jadi gara-gara riba, karena ternyata setelah ribanya selesai, hutangnya dilunasin, Pak Zainal pun kembali lagi rujuk dengan keluarganya, lebih harmonis, lebih romantis, Masya Allah. Satu lagi Pak Ustadz, ya, nah, boleh. Ini rezeki yang nggak kalah dengan nilai luxury. Baru 3 hari yang lalu saya dapat cucu pertama saya, Masya Allah. Sudah jadi kakek. Cucu, ya. Masya Allah, luar biasa. Selamat Pak Zainal. Ya, dan insya Allah nanti tanggal 16 Januari saya ikut berangkat ke Turki bersama istri. Masya Allah. Wah, jalan-jalannya ke Turki loh. Mantan tukang mie ayam dan tukang ojek online.
jalan-jalannya sama istrinya ke Turki, catat, Masya Allah. Jadi Masya terima Allah. kasih banyak Pak Zainal sudah menginspirasi banyak orang ya. Jadi teman-teman semuanya ya, malam hari ini kita belajar dari Bunda Aja Dania, seorang emak-emak bisa jadi miliarder ya, dari mantan ojek online bisa jadi miliarder. Artinya kun fayakun. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil peluang bisnis ini, insya Allah ya, jangan mikirin modalnya ya. Kalau nggak ada modal, kalau saya dulu pas pertama gabung nggak ada modal, saya jual cincin teman-teman ya, jual cincin istri saya ya. Kemudian Pak Zainal itu modalnya minjem ya, minjem ke tetangga, ke temennya tadi ya. Kemudian Bunda Hajandinia jual sofa dan lain sebagainya. Artinya usahakan modal itu untuk perubahan. Ya, saya mau tanya dulu, siapa di antara teman-teman yang siap